Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana shifaan li ummatil muslimin wa rahmatan li ummatil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa 'alal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya muallimana Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan dalam memilih undangan dari ahli bait atau suhud sihabolonan dalam rangka resepsi pernikahan antara Wardah dengan Nawir, sekaligus acara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ada di kawasan Sinurukan yang kita cintai. Semoga langkah niat kita semua menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjung tinggikan ke ruh Tuhan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya menjadi qudwah dan pelita dalam kehidupan kita. Semoga atas semua nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang telah diwariskan kepada kita yang bisa untuk menuntun kita kepada jalan yang baik, sehingga kita termasuk salah satu di antara umatnya nantinya yang akan mendapatkan syafaat naungan pembelaan yaumil mahsyar kelak. Maka setiap saat tak pernah kita bosan menyampaikan sepotong doa kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya banyak hormat kami aturkan kepada ahli bait atau suhud sihabolonan soni barisan nomor kahangge anak murumorana, apalagi pas tak pau-pau ni parhutawon, bayi ada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, para cendekiawan, alim ulama, naturas natobang, pemerintah desa. Umumnya kita yang berhadir dalam undangan ini, secara khusus kedua mempelai yang sudah duduk di hadapan kita bersama, dan juga selaku ketua IPHI yang menjadi pendalil antara kita sesama haji-haji yang ada di Kecamatan Sinurukan yang kita cintai ini. Umumnya kita yang berhadir dalam acara undangan di hari yang berbahagia ini. Izinkan kami sedikit menyampaikan nasihat-nasihat tausiah yang nantinya bisa kita amalkan di dalam sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Tentunya mengawali kajian kita ini barangkali sedikit mengenai IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang sudah pernah ke tanah suci, yang sudah berkeliling di Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah pulang, nampak kita hasilnya. Ada yang mendapat gelar Haji Mabrur, adong Haji nama Burbur, adong Haji nama Rabu. Tentu kalau kembali kepada tentang perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ingat Bapak Ibu, di ayat ini Allah awali dengan kalimat walillah, walillahi 'alan nasi. Yang kedua di surah Al-Baqarah, lillah itu di ujung ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah.
Ada apa rahasia di antara dua ayat ini? Kenapa lillah tadi di awal di surah Al-Imran, di surah Al-Baqarah di ujung lillahnya? Berarti semenjak kita mendaftarkan diri menjadi anggota haji atau untuk jamaah haji, sampai selesai haji pulang ke tanah air tetap karena Allah. Itulah tujuan kalau kita lihat dalam ayat tadi. Jadi setiap orang yang sudah berangkat ke tanah suci itu pasti orangnya tawaduk, rendah diri, tidak ada kesombongan. Sebab apa? Dia sudah berkeliling di Ka'bah yang mulia. Pertanyaannya, kenapa harus 7 kali kita berputar? Kita buat 6 kali, kita buat 8 kali, tapi itulah menggambarkan kehidupan. Itu salam dari Allah. Kenapa sa'inya harus 7? Tidak 6, tidak 8? Itu semua menggambarkan kehidupan. Jadi kalau kita sudah pergi ke sana, maka itu akan merendah. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Apabila duk marangka kita ke tanah suci ayah umaku, matoruk deruan halak namulak sian moka. Ang godong do halak namulak sian moka, burung magicak burung sombong, imana haji nama burbu. Mohon maaf, karena dia tidak paham apa arti tawaf. Sebab kalau saya perhatikan, saya dulu seperti itu ketika tahun 99 haji pertama saya dari Mesir, saya tawaf berkeliling. Timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa saya harus berkeliling di Ka'bah ini? Kenapa harus 7 kali? Itu timbul pertanyaan saya. Tapi datang hidayah dari Allah. Ini sebagai salam dari Allah, bahwa Allah menjelaskan beginilah kehidupan. Sepasti apapun bacaanmu ketika tawaf, tetap akan kembali ke garis pertama. Semahal apapun kain ihram kau beli harganya, tetap kembali kepada putaran yang pertama. Maka beginilah kehidupan. Sehebat apapun kita di dunia, akan juga kembali kepada tanah. Kau yang paling kaya, kau yang paling tinggi jabatannya, akan kembali kepada asalmu, yaitu tanah. Jadi kalau kita lihat 7 itu sebagai landasan kehidupan. Sekaya apapun kita disentuhkan ini, cuma 7 hari yang kita lewati. Semiskin apapun kita di dunia ini, cuma 7 hari yang kita jalani. Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu, cuma 7. Maka tidak ada timbul sebuah kesombongan dalam kehidupan kita. Coba dulu kita bor ke bawah, hanya 7 lapis. Ke atas sana, cuma 7 lapis. Ini perlu kita pelajari. Kemudian, coba kita perhatikan. Alam yang kita lewati cuma 7. Air yang kita pakai untuk bersuci cuma 7. Angin yang tercatat dalam Al-Quran cuma 7 macam angin. Sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Maka tidak ada kesombongan dalam kehidupan ini. Semua kita sama. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang pergi ke tanah suci, pulang dari sana semakin merendah dan tawaduk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti akan kita sambung kembali, karena ada juga sebagai poda-poda nasihat-nasihat dalam mengayomi kehidupan rumah tangga. Baik pengantin lama khusus kepada pengantin baru. Wardah dan Nawir sebelum mereka akan nikah, ini sudah sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si Wardah? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku suami bila kupandang selalu menyenangkan hatiku. Nawir juga mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku istri bila kupandang selalu menyenangkan hatiku. Inilah orangnya. Oleh karena itu, istilah di halak Mandailing, halina dua madung erek marselekan, tek-tek marsi tek-tekan. Tok-tok marsi tok-tokan, olo marsi pa olo-oloan. Berarti nadong sub penyesalan. Tidak ada penyesalan.
kenapa banyak orang cerai? Kenapa banyak orang berpisah? Terjadi penyesalan setelah 3 anaknya terjadi cerai. Maka dari itu kalian berdua sebagai nasihat-nasihat yang perlu saya sampaikan ada beberapa poin. Tapi sebelumnya Wardah dan Nawir, kalian sudah seperti dua tangan. Kata Rasul, kunu kal yadaini wala takunu kal udunain. Jadi kalau kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Kalau telinga ini cuma 1 jengkal jaraknya, tapi tidak ada timur 1 tolong menolong. Tapi kalau tangan, ini kerjasama. Jadi yang kita butuhkan dalam membina rumah tangga adalah kerjasama. Maka saya bilang tadi, tidak ada penyesalan. Jadi Bapak Ibu, pengantin-pengantin lama kalau sudah menikah jangan menyesal lagi ya. Sudah punya anak, cerai. Kasihan kita punya anak 3, anak-anak seperti yatim piatu. Ada ayah, ada ibu, tapi tinggal sama kakek, sama ompong. Sebab apa? Cerai. Idelah ngomakmu ambaras, ayahmu ambuat bolu. Anak-anak ini berkumpul sama ompong. Kasihan. Kenapa? Ada permasalahan. Karena ada pepatah orang Arab, fakir qabla taf'al. Pikirkan sebelum diperbuat. Wahai Nawir dan Wardah, tolong jangan terjadi penyesalan. Ingat malaguna jolo. Sebelum kita melangkah, adong deda gudang dunda jolo. Sebelum terlanjur, pikir-pikir dahulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Kenapa terjadi penyesalan? Karena tidak ada pikir sebelumnya. Mana tahu terjadi perkelahian, jangan sempat terjadi perpecahan di antara kita yang berumah tangga. Pala padung ditobang-tobang, bada tinggal bada, tolak jangan dibuka. Ingat, bada tinggal bada, tolak jangan dibuka. Kenapa? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Perbuatan yang halal yang dibenci Allah adalah tolak. Maka halal terbagi 2, halal yuhib dan halal yukrah. Ada halal yang dibenci, ada halal yang dicintai, yang disukai. Maka jangan sempat terjadi penyesalan. Mana tahu dalam kehidupan rumah tangga tahun kena marputan, soni kapahan dan marputan. Maka tak selamanya awak itu mendu, tak selamanya kita di atas, tak selamanya kita kaya, tak selamanya kita miskin. Maka tidak boleh kita anggap enteng kepada orang lain. Dunia berputar, ini permainan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Ingat, mana tahu ma terjadi in mardahan koina nadong danan potang ulang merbada iba. Ulang songgak kalak lain. On mage mardani badan penadong, mau monara, mate penara yang musik. Ulang atok sunida. Terjadi perkelahian. Bila podugin mardan konadong dan potong ke marsali ke maminjam. Ino nito bang kunida mo, maminjam kita marsali. Bila perlu marlagu ho, mage mardan nadong dan potang. Amalagumu. Pagi makan, sore tiada, takkan luntur hatiku padamu. Ini main lagu nih. Mohon maaf, ini agak banyak Bapak Ibu iklan ini, karena banyak lewat mobil. Jadi saya teringat seorang ibu, kadang sedikit permasalahan sudah ingin cerai. Ini ada teguran dari Rasul kepada kaum ibu. An-Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawja at-talaq bi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah, rawahu Imamul Khamsah. Siapa-siapa perempuan yang sering minta-minta cerai
cerai. Ini perbuatan yang halal tadi dibenci Allah. Adong sana cari itu najol di sini puan. Di sini puan najol waktu saya kecil di situ banyak tukang beca. Sampai sekarang banyak tukang beca. Cuman kalau dulu ada persatuan mereka, tukang-tukang beca ini, maka ada merek beca mereka. Ada namanya dulu merek becanya Adu Nasib, ada mereknya Abadi, ada mereknya Harapan, ada Raja Wali. Kalau sekarang tidak ada lagi persatuan mereka, maka tidak ada lagi kita lihat beca di sini pun yang pakai merek. Masih ben merek na rumah, pala merek ni manomar tatay mo bacana. Ama merek ni bacanya kutunggu jandam. Lewat beca, obat awabang, ima merek na. Ada rupiah dapat saja. Dajo lomar merek do beca, ada di persatuan na. Mohon maaf, on cari to beca so digate. Jadi satu saat ada perempuan asal ada masalah minta cerai kepada suaminya, tidak boleh. Sirang kona paula kau sebatas daguruang. Betul sumuni. Sementara suami tidak ingin menceraikan. Rupa mador tu ada burung magido sirang asal marabada sotik magido sirang paula kau sedaguruang. Itu disalak layon badai karotes namedek pamasuk itu ampok. Saya tidak mau menceraikan kau. Padok sotik pergubutan paulah kau sebatas dorong nah ini yang poropon ini baca-baca ya ibu kuliah barangnya marang katia topet keluar ono bagasi lewat beca ama merek di beca on Adu Nasib tinggi tanak burun palingin merek oh tuh kuna pas matong bayang merek di beca on senaurosan Adu Nasib posanyo Adu Nasib palalang tu bakasan assalamualaikum waalaikumsalam buah suri nang so dengar bantas hindi nyo ada rosuinon misiram ko na babere maawaya niya ndon masurat niya musi nasi baca dia lobe belum dibaca suratnya masuk ya itu kamar ikut cia kamar pali bacanya saya tidak mau menceraikan kamu ha pandok ko ni burukol sirang kon babere te surat na namanya rangkon wido rupa marangkat anak burun ikojar alak leon use marbeca tubas di tulang nyawa pas usama merek di beca ni ulah harapan merek di beca wan pot lek adok pansuan nanti pala marangkat ma lalu tubas di tulang assalamualaikum waalaikumsalam boro bere kalau tulang masuk ko bere ipigan nak kurung kamari nebat batumay on may siram kon babere ipatole pe masuk tu bakasot di ruang dia oh mama ko nang kinbere ndak ko tulang ke mang tudak sure usir pe mang ani di ruang dia ia mabenci ya pede dada abi semadu ko bere pajuki patar tongan maning amang dan oh bete daya keluar ko jolo na jawaya misiram kon babere keluar ko jolo disonggak amang nai pala keluar kamari baca nang surat tu pali baca ya saya tidak mau menceraikan kau ot penang kumpul barang-barangmu angkat tas pun bagasol baru babere malap ko topet lo di beca abadi abadi budak lalu tu bahasan menjadi Raja Wali budak bayon ima surung najolo kisah ni lagu abang beca waktu menekipa abang beca ahamu sedei oban mau jolo tu dia anggi mulak tu bagas manenggit maho palan-palan mahita tenang maho anso salamat hita lagu najolo juga. Jadi indah pentingnya tadi dalam membina kehidupan rumah tangga ada 6 konsep. Olam pasitiopan muyu membina rumah tangga, wahai Wardah dan juga Sinawir. Yang pertama, beragama. Tolong diperkuat agama. Ini sebagai pokok. Hifzuddin kalau dalam bahasa Arabnya memelihara agama. Di dalam agama otomatis sebagai iman dan tiang adalah sholat. Maka adalah suara sholat.
Karena sekaya apapun kita, kalau kita menjauh dari Allah, tak ada kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ini pertama, memelihara agama. Yang kedua adalah bermasyarakat. On tatap kumuhon, sudah jang galak-galak nama usaha sadarion, gara-gara mu. On bidokol satu untuk semua untuk satu. Itu konsep dalam berumah tangga. Harus sama-sama bermasyarakat. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa dengan orang lain. Ingat. Yang ketiga, berusaha. Kita harus kerjasama. Maka ketika kita mengenal calon istri, mengenal suami, harus kita kenal sifat-sifatnya. Kalau tidak Anda kenal sifatnya, maka banyak orang yang cerai, banyak yang berpisah. Begitu mewah acara perkawinan, selamat bahagia, onong bulan lepe, mamar sarak, mamarangin. Kenapa? Tidak saling mengenal sifat di antara kedua belah pihak. Dan yang mereka tahu ini, bang, rap ipasuol dia anak murbayon, masih dokon sifatnya. Wajar dia mangkulik ko ina, arna panong ito kang to, bang, sakay do marmat pisah. Jangan berpisah, anggo indah benepisah pun dibilang. Kita perlu mengenal dirinya, sifatnya bagaimana. Nasari makuling ko to jalan mi, wang kang ni mo. Ahli yang gini ngalak lian. Au dah kang sebelum akan nikah kita, adong dah harus boto sifat-sifatku. Seboto tong kinai. Buah mo dengan sifat-sifat mi. Na pertama, mana tahu karamba di tangkang, ulang coba ro tangan lu tuau. Au 21 tahun mau umur kuna cuma itu kita diwayak wow. Jadi banggi apa tong mengerti mau ini ya. Au banggi mana tahu karamba di tangkang kinai ngalak lu setong. Ulang pa amang-amang au, ulang pa inaginang au. Ayak ni perkuranan do, inak mo umak ulang nimu. Jadi mangkang, ni mo seto. Au bangkang tong kinai pala marpada ita. Giot po, ulang rota tanju, ulang macopatu menirang ko. Awada bong nalemah doang. Dung yang kang, seboto sifatku, ulak payingotaw dialak na rami. Dumus yang kang, yun ko pindah-pindah poken do. Hindi yason saja poken na. Jadi banggi, apa itu mat yang suku atau ngomong dia museto. Apa itu tuanggi, para mula ko kareyo, pakuling ko nao. Len ay binungku. Dungi ulang ala pala pang tuloko. Kuboto dalan mulak kuboto ak tumangan. Nito. Ora mo siya sifat-sifat. Dungi mo siya lagi ulang bule dia pitulo. Paria-paria. Toru na cocok bulan ini alang leon. Jadi mangkang nito. Ada sudah sifat. Kita harus sama-sama mengenal sifat antara suami istri. Makanya nanti ada di dalam konsep rumah tangga hifdzul irdi, memelihara kehormatan diri. Itu hormatan do. Hormati anak lainmu, sayang istrimu, supaya